Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Suami dan Mertua Tak Tahu Diri. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Kamu nuduh aku. Wanda menatap Aretha dengan tatapan mata yang tajam. Wajahnya sudah merah padam, lantaran menahan amarah. Sedangkan Akbar masih diam. Ia memang merasa ada kejanggalan pada istrinya itu. Aretha tersenyum. Aku nggak nuduh kok. Tapi kalau merasa ya syukur deh. Itu sama saja kamu nuduh. Dasar mandul. Kamu tidak akan pernah bahagia. Apalagi dengan kondisimu yang mandul ini. Ejeknya. Wanda tersenyum puas. Tetapi Aretha hanya diam untuk menanggapinya. Aretha, lebih baik kita pulang sekarang saja. Elis udah nyariin kamu terus. Ujar Renan untuk menghindari perdebatan antara Aretha dan Wanda. Iya, kami permisi dulu ya. Aretha segera masuk ke dalam mobil dan diikuti oleh Renan. Setelah itu perlahan mobil melaju meninggalkan tempat tersebut. Gak usah dilihatin terus dong, Mas. Udah mantan juga. Tegurnya. Wanda merasa cemburu dan tidak suka saat melihat suaminya yang masih saja peduli dengan mantan istrinya itu. Lebih baik kita pulang sekarang saja. Ibu udah capek, ujar Lydia. Sejak tadi ia memang sengaja memilih untuk diam. Setelah itu mereka bertiga memutuskan untuk pulang. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini mereka sudah sampai di kontrakan. Lydia segera masuk ke dalam, tetapi tidak dengan Akbar dan Wanda. Mereka masih berada di teras depan. Jujur, ada banyak hal yang ingin Akbar tanyakan kepada sang istri. Sejak dari pengadilan, pikirannya benar-benar tidak bisa tenang. Wanda, ada yang ingin aku bicarakan, ucap Akbar seraya mencekal pergelangan istrinya yang hendak masuk ke dalam. Bicara apa, Mas? Tanya Wanda. Jujur ia khawatir kalau suaminya akan menyinggung masalah yang tadi dibicarakan di pengadilan. Yang pertama, dari mana kamu punya uang melunasi mobil? Terus yang kedua, kamu dapat uang dari mana untuk menyewa pengacara? Pertanyaan yang Akbar lontarkan mampu membuat Wanda bungkam. Wanita itu terlihat gugup dan juga salah tingkah. Oh itu, kebetulan pengacara yang aku sewa itu teman Tante Mira. Aku berusaha membujuknya untuk membantu kita, Mas. Jawaban yang Wanda berikan cukup membuat Akbar terdiam. Apakah harus mempercayainya atau tidak? Akbar menjadi bingung sendiri. Terus untuk mobil, aku menjual beberapa barang berharga milikku, Mas. Akbar kembali diam setelah mendapat jawaban dari istrinya itu. Ya sudah, maaf kalau aku sempat menaruh curiga. Karena memang yang Aretha katakan itu benar. Tidak murah menyewa pengacara, ujar Akbar. Mendengar itu Wanda hanya mengangguk. Jujur telinganya terasa sakit ketika mendengar suaminya menyebut nama mantan istrinya itu. Ya sudah, kita masuk ke dalam saja. Akbar melangkah lebih dulu. Maaf, Mas, kalau aku terpaksa harus berbohong. Wanda bergumam. Setelah itu ia ikut melangkah masuk ke dalam. Setibanya di dalam, Wanda langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Sedangkan Akbar memilih untuk duduk di kursi ruang tamu. Hari demi hari telah terlewati, bahkan bulan terus berjalan. Tak terasa sudah 5 bulan Aretha hidup tanpa seorang suami. Setelah resmi bercerai, ia memutuskan untuk kembali fokus bekerja. Sedangkan rumah yang sempat Aretha tempati sudah dikontrakan kepada orang. Saat ini Aretha tengah sibuk menemani Elis bermain. Ia sedikit merasa tenang setelah sah bercerai dengan suaminya. Sekarang Aretha hanya ingin bekerja dan mengumpulkan uang. Setelah itu ia berencana untuk membangun rumah. Aretha, nanti malam saya mau mengajak kamu untuk makan malam di luar, ucap Renan seraya menjatuhkan bobotnya di sofa.
Sedangkan Aretha saat ini tengah duduk di atas karpet bulu bersama dengan Alice. Mendengar hal tersebut seketika wanita berambut panjang itu tersentak kaget. Apa? Tuan? Tapi, ada yang ingin saya bicarakan. Renan memotong ucapan Aretha. Seketika wanita itu terdiam. Entah apa yang akan Renan bicarakan. Aretha tidak tahu, dan hal itu membuatnya merasa penasaran. Ya sudah, sekarang saya ingin istirahat sebentar. Renan bangkit dan beranjak meninggalkan Aretha yang masih kebingungan. Malam telah tiba, bahkan sekarang Aretha dan Renan sudah berada di sebuah restoran ternama. Mereka hanya berdua. Alice malam ini Renan titipkan ke rumah neneknya dan akan dijemput nanti. Jujur, pikiran dan perasaan Aretha sudah tidak tenang. Entah apa yang akan majikannya itu bicarakan. Aretha, kamu mau pesan apa? Tanya Renan. Apa saja? Terserah tuan saja. Jawab Aretha dengan gugup. Melihat itu Renan hanya terkekeh. Oke. Renan langsung memanggil pelayan lalu memesan menu andalan resto tersebut. Kalau boleh tahu apa yang ingin, tuan bicarakan. Aretha membuka percakapan. Rasanya canggung karena mereka hanya berdua. Tiba-tiba saja Renan merogoh saku jasnya lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah hati. Aretha terdiam melihat hal itu. Pikirannya bertambah kacau. Setelah itu Renan membuka kotak tersebut. Di dalam terdapat sebuah cincin berlian yang sangat indah. Dan pasti harganya juga mahal. Aretha, saya berniat untuk melamarmu. Maukah kamu menjadi istriku? Menjadi pendamping hidupku dan menjadi ibu dari anak-anakku, ucap Renan tanpa beban. Seketika Aretha terdiam. Ia cukup terkejut mendengar hal tersebut. Tuan, apa saya tidak salah dengar? Tapi saya sangat tidak pantas untuk menjadi istri, tuan. Saya hanya orang biasa. Apalagi status saya janda, ucap Aretha. Ia merasa tidak enak dan juga tidak pantas jika harus bersanding dengan majikannya itu. Semua itu tidak menjadi masalah. Saya hanya ingin jawaban darimu, bersedia atau tidak, sahut Renan. Aretha kembali diam. Ia benar-benar bingung harus menjawab apa. Kalau boleh saya tahu, apa alasannya? Tuan ingin memperistri saya. Aretha mengajukan sebuah pertanyaan. Alasan pertama, saya ingin Alice tumbuh dengan mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Yang kedua, jujur sudah lama saya tertarik sama kamu. Saya memang berjanji tidak akan menikah lagi, tapi nyatanya saya merasakan jatuh cinta setelah melihatmu, ungkap Renan. Seketika Aretha diam, ia tidak pernah menyangka kalau selama ini majikannya tertarik padanya. Tapi bagaimana dengan keluarga tuan? Belum tentu mereka. Kamu tidak perlu khawatir, mereka sangat setuju dengan pilihanku, potong Renan dengan cepat. Mendengar itu Aretha kembali diam. Waktu terus berjalan, kehidupan Akbar benar-benar sangat berubah setelah bercerai dengan Aretha. Kini ia harus banting tulang mencari pekerjaan demi bisa menghidupi ibu dan istrinya. Sudah cukup lama Akbar bekerja serabutan, dan baru sekarang ia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dan diterima. Aku berangkat sekarang ya, doakan mudah-mudahan interview nanti lancar, ucap Akbar setelah menyelesaikan sarapannya. Iya, Mas. Hati-hati di jalan ya, sahut Wanda. Ibu doakan semoga interview kamu lancar, sambung Lydia. Setelah berpamitan, Akbar beranjak untuk pergi. Kini Akbar sudah dalam perjalanan. Tiba-tiba saja ia teringat akan mantan istrinya. Andai Aretha masih menjadi istrinya, mungkin sekarang ia tidak harus banting tulang sendiri untuk mencari pekerjaan. Rasanya menyesal sudah membuat Aretha mundur dan memilih untuk bercerai. Aretha, sekarang kamu ada di mana? Setelah kita resmi bercerai, kamu hilang seperti ditelan bumi, gumamnya. Memang setelah mereka resmi bercerai, Akbar tidak pernah lagi bertemu dengan mantan istrinya itu. Apa kamu sudah menikah dengan majikanmu itu? Gumamnya lagi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kini Akbar sudah tiba di perusahaan tempat ia melamar pekerjaan. Setelah membayar taksi,
Akbar segera turun dan beranjak masuk ke dalam gedung. Setelah itu Akbar berjalan menuju meja resepsionis untuk menanyakan di mana ia bisa melakukan interview. Kini Akbar sudah tiba di depan ruangan, tempat ia akan melakukan interview. Tanpa menunggu lama, Akbar mengetuk pintu ruangan tersebut. Setelah mendapat jawaban, ia bergegas masuk ke dalam. Terlihat seorang wanita sedang duduk di sebuah kursi. Dengan perlahan Akbar melangkah maju ke depan. "Silahkan duduk." Wanita itu menyuruh Akbar untuk duduk. Seketika Akbar terdiam, ia seperti mengenal suara itu. Dengan perlahan Akbar menarik kursi. "Untuk duduk." "Oke, ceritakan pengalaman Anda," titahnya. Mendengar itu, Akbar semakin yakin siapa pemilik suara itu. "Aretha, kamu Aretha?" Akbar menebak. Sedetik kemudian wanita itu mendongak. Akbar sangat terkejut setelah tahu jika wanita itu adalah mantan istrinya. Rasanya seperti mimpi, tapi ini kenyataan. Aretha tersenyum. "Silahkan lakukan apa yang saya perintahkan." Akbar menggelengkan kepalanya. Ia merasa jika kini Aretha sombong. Tapi yang membuat Akbar heran, bagaimana mungkin mantan istrinya menjadi seorang pemimpin perusahaan? Apa mungkin benar kalau Aretha menikah dengan majikannya? Melihat raut wajah Akbar, Aretha hanya tersenyum dalam hatinya. "Kamu pasti bingung, Mas, kenapa aku bisa duduk di sini?" Aretha membatin, sementara Akbar masih diam dengan raut wajah kebingungan. "Kamu sekarang berubah ya?" ujar Akbar seraya menatap mantan istrinya dengan tatapan tak percaya. Bahkan lelaki itu kembali menggelengkan kepalanya. Rasanya ia tidak percaya dengan apa yang Akbar lihat saat ini. Aretha menghela napas. "Tolong, di sini untuk membahas pekerjaan, bukan membahas masalah pribadi." Akbar membuang muka. Kesal dan marah berubah menjadi satu. Setelah itu Akbar menghembuskan napas, berusaha untuk menahan sabar. Sementara Aretha menahan tawanya saat melihat ekspresi wajah mantan suaminya. "Kamu memang sombong. Oke, mungkin sekarang kamu menang. Tapi aku akan buktikan kalau kamu akan hancur dan setelah itu kamu akan meminta kembali lagi padaku." Setelah mengatakan itu Akbar memutuskan untuk pergi. Malu rasanya jika harus bekerja satu kantor dengan mantan istri. Terlebih posisi Aretha yang sebagai pemimpin. "Dasar sombong, mau dikasih kerjaan malah pergi," gumamnya. Setelah itu Aretha memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Ini adalah hari pertama Aretha bekerja di perusahaan milik Renan, suaminya. Setelah resmi menikah, Renan memang mempercayakan perusahaan miliknya pada sang istri, karena saat ini ia tengah sibuk dengan perusahaan yang lainnya. Di luar Akbar terus mengumpat kesal. Ia benar-benar heran dengan mantan istrinya itu yang kini telah berubah. Bukan hanya sikapnya saja, tetapi kehidupan Aretha juga sudah berubah. Kini mantan istrinya itu juga berubah sangat cantik. Penampilannya sungguh elegan. "Aretha, aku pastikan kamu akan kembali lagi dalam pelukanku. Aku akan membuatmu bertekuk lutut seperti dulu lagi." Akbar berjanji pada dirinya sendiri, jika ia akan membuat Aretha kembali lagi padanya. Tak rela jika mantan istrinya itu direbut oleh lelaki lain. Sekarang aku harus mencari pekerjaan kemana? Bingung juga. Tapi nggak mungkin aku balik lagi ke perusahaan itu, ujar Akbar yang benar-benar merasa bingung. Lelaki itu memijit pelipisnya. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Dengan segera Akbar mengambil benda pipih miliknya itu. Tertera nama Wanda. Khawatir ada yang penting, Akbar langsung menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan. "Halo, ada apa?" "Mas, aku bosen di rumah terus. Kamu transfer uang ya? Aku mau ke salon. Belum perawatan soalnya." Akbar kembali memijit pelipisnya saat mendengar istrinya meminta uang. Terlebih uang untuk ke salon. Biaya perawatan Wanda tidaklah murah. Dan memang sekarang waktunya sang istri untuk melakukan perawatan. "Aku nggak ada uang. Lain kali saja ya," jawab Akbar. "Kok lain kali sih?
Sekarang waktunya aku perawatan. Itu kan tanggung jawab kamu sebagai suami, ucap Wanda. Tiba-tiba sambungan telepon terputus. Akbar hanya menghela napas lalu kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Setelah itu Akbar memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lainnya, berharap ada perusahaan yang mau menerimanya. Waktu cepat berlalu. Pukul 5 sore Aretha baru saja sampai di rumah. Ia memilih untuk pulang lebih awal. Lantaran itu perjanjiannya. Renand akan mengizinkan Aretha bekerja, dengan syarat harus pulang lebih awal. Awalnya Aretha tidak berniat untuk bekerja, tetapi ia butuh kegiatan. Apalagi sekarang Elis sudah masuk sekolah TK. Hal tersebut yang membuat Aretha memaksa untuk bekerja. Setibanya di dalam, wanita berambut panjang itu langsung disambut oleh Elis, putri sambungnya. Bahkan bocah itu langsung berlari dan memeluk tubuh Aretha. "Mami kok pulangnya nggak bareng sama papi?" Elis melontarkan sebuah pertanyaan. "Enggak, sayang. Papi kan pulangnya sampai malam. Nanti kalau..." "Mas kamu udah pulang, kok nggak bilang sih?" Aretha cukup terkejut ketika melihat suaminya sudah pulang lebih awal. Renan tersenyum. "Iya, tadi asam lambung Mas kambuh. Makanya pulang lebih awal." "Kok nggak bilang sih, Mas? Kalau bilang kan aku bisa pulang. Terus sekarang gimana?" Aretha melangkah mendekati suaminya yang kini duduk di sofa ruang tengah. "Udah mendingan kok. Udah minum obat juga. Lebih baik sekarang kamu mandi," ujar Renan. "Ya sudah." Aretha mengangguk. Setelah itu ia melangkah menaiki anak tangga, menuju ke kamar. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Pukul 9 malam Aretha baru saja selesai menemani Elis tidur. Setelah tidur, Aretha memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Setibanya di kamar, terlihat jika Renan sudah duduk menyendiri di atas tempat tidur. Wanita dengan kimono tidur itu melangkah mendekati suaminya, lalu naik ke atas ranjang. "Elis sudah tidur?" tanya Renan seraya meletakkan benda pipih miliknya. "Sudah, Mas." Aretha mengangguk. "Oh ya, Mas. Tadi siang Mas Akbar datang ke kantor dan melamar pekerjaan. Tapi setelah tahu aku yang jadi pemimpin kok malah nggak jadi ya. Dia kayak marah gitu," ujar Aretha. Mendengar cerita istrinya, membuat Renan terdiam lalu tersenyum. "Mungkin dia belum bisa move on dari kamu, makanya milih pergi," sahut Renan seraya mengedipkan sebelah matanya. "Ish, apaan sih?" Aretha mengerucutkan bibirnya. Sedangkan Renan hanya terkekeh melihat ekspresi wajah istrinya itu. "Ya sudah, sepertinya cuaca malam ini cukup mendukung." Renan menggeser tubuhnya untuk mendekati sang istri. Malam ini hujan begitu lebat, dan hal tersebut tidak akan Renan sia-siakan. Aretha mengerutkan keningnya. "Memangnya kenapa, Mas? Hujan-hujan kayak gini mending dibawa ti. Kita buat adik untuk Elis, biar dia tidak kesepian lagi." Renan memotong ucapan istrinya. Seketika Aretha bungkam. Terlebih ketika sang suami langsung menerkamnya, membuatnya jadi gugup. Entah kenapa Aretha selalu merasa gugup ketika berdekatan dengan suaminya. Padahal mereka menikah sudah 3 bulanan. Seharusnya sudah tidak ada lagi kecanggungan atau kegugupan. Terlebih mereka sering bertemu. Hal tersebut benar-benar membuat Aretha merasa bingung sendiri. Hari telah berganti. Pagi ini Akbar tengah bersiap untuk berangkat bekerja. Beruntung usahanya untuk mencari pekerjaan membawakan hasil. Kini Akbar sudah diterima sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Tentunya bukan perusahaan yang dipimpin oleh mantan istrinya itu. Wanda dan Lydia begitu bahagia ketika mendengar Akbar sudah diterima bekerja. Dengan begitu kehidupan mereka akan terjamin. Ya walaupun hanya karyawan biasa. Tetapi setidaknya setiap bulan sudah punya penghasilan yang tetap. Setelah Akbar siap, ia beranjak keluar dari kamarnya. "Loh, ibu mana? Kok nggak ikut sarapan?" Akbar menarik kursi untuk duduk, tetapi di meja makan hanya ada istrinya. "Ibu tadi pamitan pergi ke pasar, Mas."
Wanda mengambil piring yang ada di hadapan suaminya, lalu diisi dengan nasi goreng. Sedangkan Akbar hanya mengangguk setelah mendengar jawaban dari istrinya. Jadi benar kalau Aretha itu nikah sama majikannya, Mas? Tanya Wanda. Yang aku tahu iya. Mereka menikah belum begitu lama. Jawab Akbar. Ia mengetahui jika mantan istrinya sudah menikah dari tetangga Aretha. Jujur, Akbar rasanya tidak rela melihat mantan istrinya bersanding dengan laki-laki lain. Terlebih laki-laki itu orang yang berada atau bisa dibilang orang kaya. Ketika Wanda dan Akbar sedang memulai menyantap sarapannya, tiba-tiba terdengar suara dari arah ruang tamu yang berteriak memanggil nama Wanda. Sontak keduanya diam dan menghentikan aktivitas sarapan mereka. Bahkan Wanda dan Akbar saling pandang. Siapa yang teriak-teriak manggil kamu? Tanya Akbar. Aku nggak tahu. Mas, orang udah nggak waras sekali. Masih pagi udah teriak-teriak kayak gitu. Jawab Wanda. Entah kenapa hatinya mendadak tidak enak. Ya sudah, kita lihat keluar. Akbar bangkit dan tentunya dengan diikuti oleh istrinya. Setibanya di ruang tamu, Akbar langsung membuka pintu rumahnya. Dasar pelakor, wanita murahan, tidak tahu diri. Seorang wanita dengan rambut sebahu tiba-tiba menyerang Wanda. Sontak hal tersebut membuat Akbar merasa terkejut. Begitu juga dengan Wanda. Lepas. Mbak, apa-apaan ini? Akbar berusaha untuk melerainya. Tetapi wanita itu belum juga melepas jambakannya. Sakit. Mas, tolongin dong. Wanda berusaha untuk melepaskan diri, tetapi begitu sulit. Setelah merasa puas, wanita itu melepas jambakannya, namun tidak berhenti di situ saja. Wanita dengan rambut sebahu itu melangkah beberapa tamparan di pipi Wanda. Plak, plak, plak. Seketika Wanda memegangi pipinya yang terasa amat panas dan juga sakit. Sebenarnya, Mbak itu siapa? Kenapa tiba-tiba datang dan menyerang istri saya? Tanya Akbar dengan raut wajah bingung. Saya Rosa, istri sah Mas Yuda, seorang pengacara yang menjalin hubungan dengan istri Anda. Kalau Anda tidak percaya, saya punya buktinya. Rosa mengambil ponsel miliknya, lalu menyodorkannya kepada Akbar. Di ponsel tersebut terdapat banyak foto dan video yang berhasil Rosa kumpulkan. Lihat baik-baik foto dan video itu, titah Rosa. Dengan segera Akbar melakukan apa yang diperintahkan itu. Sedetik kemudian Akbar terkejut setelah melihat foto serta video yang dijadikan bukti tentang perselingkuhan Wanda, istrinya. Akbar menatap tajam istrinya dengan dada yang bergemuruh. Ia pikir istrinya itu setia. Tapi kenyataannya apa? Ternyata benar apa yang pernah Aretha katakan. Kalau Wanda mendapatkan bantuan dari pengacara dengan cara yang salah. Mas, kamu kenapa? Tanya Wanda dengan raut wajah ketakutan. Tatapan mata suaminya bak singa kelaparan yang siap menerkam. Kamu tanya kenapa? Apa kamu tidak bisa melihat ini? Akbar menunjukkan foto serta video tersebut tepat di hadapan istrinya. Ternyata benar apa yang Aretha katakan. Kalau kamu menyewa pengacara dengan cara yang salah, kamu membayarnya dengan tubuhmu. Ujar Akbar. Sontak Wanda bungkam. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lidahnya tiba-tiba terasa keluh. Tetapi hatinya terasa sakit ketika mendengar suaminya menyebut nama mantan istrinya. Aku nggak suka kamu nyebut-nyebut nama mantan istrimu itu. Mas, gara-gara dia hubungan kita jadi seperti ini. Dia yang sudah menyebabkan. Diam kamu. Seharusnya kamu introspeksi diri, bukannya menyalahkan orang lain. Lagi pula apa yang aku katakan benar kok. Jika dibandingkan Aretha itu jauh lebih baik daripada dengan kamu. Akbar memotong ucapan istrinya. Seketika Wanda terkejut ketika mendengar hal tersebut. Terlebih saat Akbar membandingkan dirinya dengan mantan istrinya. Kedatangan saya ke sini hanya ingin memperingatkannya saja. Kalau istri Anda masih berhubungan dengan suami saya tidak segan-segan untuk menyebarkan foto serta video ini, ujar Rosa. Yang mungkin lebih tepatnya sebagai ancaman. Mendengar hal tersebut, seketika Wanda terkejut. Kalau begitu saya permisi. Rosa melangkah pergi dari tempat tersebut.
Setelah kepergian Rosa, suasana masih hening. Akbar benar-benar tidak menyangka kalau istrinya tega berselingkuh. Akbar pikir Wanda adalah wanita baik-baik, tapi kenyataannya tidak. Istrinya tak jauh beda dengan wanita di luaran sana. Rasanya menyesal sudah menuruti keinginan ibunya untuk menikah dengan Wanda. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Aku pikir kamu wanita baik-baik, tapi kenyataannya. Akbar menatap jijik kepada istrinya sendiri. Kenapa, Mas? Aku melakukan ini juga demi kamu, demi membebaskan kamu dari penjara. Seharusnya kamu berterima kasih, bukannya marah seperti ini. Ujar Wanda yang tak terima dengan ucapan suaminya. Aku akan berterima kasih kalau caramu tidak seperti ini. Akbar menatap mata istrinya dengan tatapan mata yang tajam. Sudahlah, Mas. Aku males debat sama kamu. Lagi pula apa yang kita nikmati ini juga hasil dari hubungan aku dengan Yuda. Lebih baik sekarang kamu diam dan nikmati saja yang ada. Aku bisa mendapatkan lebih dari yang sekarang. Ujar Wanda tanpa merasa bersalah sedikit pun. Mendengar itu justru Akbar menggeleng. Kamu pikir aku akan senang? Tidak, suami mana yang rela dan senang jika tahu istrinya menjual diri demi mendapatkan uang? Akbar berucap seraya menaikkan 1 oktav suaranya. Sontak hal tersebut membuat Wanda sedikit terkejut. Terserah kamu saja, Mas. Yang jelas aku senang karena bisa mendapatkan uang yang banyak. Hidup itu butuh uang. Setelah mengatakan itu, Wanda berlalu dari hadapan suaminya. Melihat itu, Akbar hanya menggeleng. Tak percaya dengan apa yang ia lihat atas sikap asli istrinya. Di lain tempat, saat ini Aretha sedang sibuk untuk berangkat ke kantor. Meski dirinya sibuk, tetapi wanita itu tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Aretha selalu menyiapkan segala keperluan suami serta putrinya. Setelah itu baru ia akan bersiap-siap sendiri. Sayang, kamu lihat jam tangan Mas enggak? Tanya Renan. Lelaki itu tengah sibuk untuk mencari jam tangan yang biasa ia pakai. Tadi aku taruh di atas meja, Mas. Aretha menjawab seraya berteriak. Lantaran saat ini ia sedang berada di kamar putrinya. Mendengar jawaban dari istrinya, gegas Renan melangkah menuju meja rias. Dan ternyata benar. Jam tangan yang biasa ia pakai tergeletak di atas meja. Dengan segera Renan mengambil dan memakainya. Setelah penampilan rapi, ia segera turun ke bawah untuk sarapan terlebih dahulu. Setibanya di bawah, terlihat jika istri dan putrinya sudah menunggu di meja makan. Elis sudah siap dengan seragam sekolahnya, sedangkan Aretha juga sudah siap dengan baju kantornya. Renan tersenyum, lalu melangkah menghampiri mereka. Selamat pagi, Papi. Nanti setelah pulang sekolah Elis mampir ke rumah nenek ya. Sekalian Elis mau nginep. Besok kan hari Minggu, ungkap Elis. Memang setiap malam Minggu bocah itu selalu menginap di rumah neneknya. Pagi juga, sayang. Ya sudah, nanti Papi yang jemput. Sekalian antar kamu ke rumah nenek. Sahut Renan. Sarapan dulu, Mas. Aretha menaruh piring yang berisi nasi goreng kesukaan sang suami. Terima kasih, sayang. Renan bersiap untuk menyantap sarapannya. Namun niatnya terhenti ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Siapa sih yang nelpon? Gumamnya. Renan mengambil benda pipih miliknya, lalu menatap layar ponselnya. Rena, untuk apa nelpon? Renan bergumam ketika tahu mantan istrinya menghubungi dirinya. Semenjak bercerai dan pergi bersama dengan selingkuhannya, baru sekarang Rena menelpon. Halo, ada apa? Gimana kabar kamu? Mas, aku nelpon karena kangen sama Elis. Gimana keadaan putri kita? Pasti Elis tumbuh menjadi. Elis baik-baik saja, bahkan sangat baik setelah kamu pergi. Mas, kok kamu ngomong kayak gitu? Aku tahu aku memang salah, tapi tolong kamu dengerin dulu penjelasan dariku. Rena, sudahlah, semuanya sudah jelas. Dan satu lagi, di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kita sudah lama resmi bercerai. Setelah itu Renan langsung menutup sambungan teleponnya secara sepihak. Jujur,
Renan selalu merasa marah jika mendengar suara mantan istrinya itu. Bayangan ketika Rena sedang memadu kasih bersama laki-laki lain membuat emosinya memuncak. Jika laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya adalah orang lain, tidak masalah. Tapi laki-laki itu adalah ayah kandung Renan sendiri. Hal itu yang membuat Renan sangat membenci perselingkuhan. Dan hal itu juga yang membuatnya selalu merasa curiga terhadap seorang perempuan. Merasa trauma atas perselingkuhan yang mantan istrinya lakukan dulu. Renan menghela napas. Aretha memang sudah tahu tentang masa lalunya. Aretha, kalau suatu saat nanti Rena datang ke sini, dan jika Mas tidak ada di rumah, kamu jangan biarkan dia masuk ke dalam rumah ini. Pesan Renan sedangkan Aretha hanya mengangguk, walaupun sesungguhnya ia tidak tahu dengan maksud suaminya itu. Setelah itu Renan memilih untuk menyantap sarapannya. Meski moodnya sudah hancur gara-gara mantan istrinya. Tapi ia tidak ingin membuat istrinya merasa tersinggung. Di lain tempat, saat ini Akbar tengah sibuk untuk berangkat bekerja. Lelaki itu sama sekali sudah tidak peduli lagi dengan istrinya. Merasa kecewa dengan apa yang Wanda lakukan. Membuat Akbar mendiamkan istrinya itu. Ia sudah berusaha untuk membujuk Wanda untuk mengakhiri perselingkuhannya itu, tetapi sang istri menolak. Perdebatan kecil kembali terjadi. Lydia yang memang baru mengetahuinya sangat terkejut. Tak menyangka jika menantunya telah berselingkuh. Pagi ini Lydia kembali mendengar pertengkaran mereka lagi. Entah apa lagi yang membuat keduanya kembali berdebat. Jadi kamu tetap menjalin hubungan dengan pengacara itu? Wanda, apa kamu tidak takut kalau sewaktu-waktu istrinya melabrak kamu lagi? Atau mungkin melaporkan kamu karena berselingkuh dengan suaminya? Akbar kembali bertanya kepada istrinya. Kemarin ia sudah membujuk Wanda untuk mengakhiri hubungan gelapnya itu. Tetapi sang istri menolak. Memangnya kenapa sih, Mas? Toh kamu ikut menikmatinya juga kan? Wanda menatap mata suaminya. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Kalau memang kamu tidak mau menuruti keinginanku, lebih baik kita pisah saja. Percuma punya istri tapi tidak menurut apa kata suami, ungkap Akbar. Ia benar-benar kecewa dengan apa yang menjadi pilihan istrinya. Maksud kamu apa, Mas? Kamu mau menceraikan aku? Tanya Wanda. Akbar hanya diam. Tetapi sedetik kemudian lelaki itu langsung menjatuhkan talak untuk istrinya. Wanda yang mendengar itu seketika membulatkan matanya. Kamu benar-benar menceraikan aku, Mas? Wanda mengguncang bahu Akbar. Sekarang terserah kamu mau ngapain. Kamu sudah bebas dari pernikahan ini dan kamu juga bebas mau berbuat apa. Aku sudah tidak peduli lagi, ujar Akbar. Setelah itu ia melangkah keluar dari kamar. Sedangkan Wanda masih diam mematung di tempat. Jujur, Wanda masih bingung dengan keputusan suaminya yang tiba-tiba menjatuhkan talak. Haruskah ia bahagia atau sedih dengan perpisahan mereka? Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.